Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Tunjana dari Prodi PGSD 6A. Dalam video kali ini saya akan melaporkan laporan PLP yang diampu oleh Bapak Dede Hardiansyah, MPD. Pengenalan lapangan persekolahan atau biasa disebut dengan PLP adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program studi pendidikan di Universitas Darul Ma'arif Indramayu. Program PLP ini wajib ditempuh dan dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa PGSD Universitas Darul Ma'arif Indramayu pada semester 6. Pengenalan lapangan persekolahan merupakan kegiatan kurikuler yang harus dilakukan oleh mahasiswa praktikan sebagai pelatihan untuk menerapkan teori yang diperoleh dalam bentuk perkuliahan. Sejarahnya itu didirikan pada tahun 1979 di Desa Sleman Lor, Kecamatan Sida, Kabupaten Indramayu. Sekolah ini berstatus negeri dan berada di bawah naungan Dinas Pendidikan setempat. Sejak awal berdirinya, sekolah ini telah berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan dasar kepada masyarakat setempat. Terlebih itu ada kultur sekolah, yang kedua struktur organisasi dan tata tertib, yang ketiga pengelolaan pendidikan, yang keempat peraturan dan tata tertib. Yang kelima ada kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah. Yang keenam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Yang ketujuh ada praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Sekolah ada 12 poin teman-teman. Yang pertama itu ada kegiatan 3S, yaitu dilaksanakan dan telah dibiasakan dengan baik, ada bersikap ramah dan santun, tentunya dilaksanakan. Yang ketiga ada pelaksanaan ibadah setiap hari, tentunya dilaksanakan. Terus yang keempat ada pengondisian awal belajar, tentunya. Ada yang kelima itu suasana kelas yang menyenangkan, tentunya. Kelas juga, di dalam kelas itu ada poster-poster edukatif dan juga karya-karya siswanya. Terus yang keenam ada anjuran menjaga 5K. Tentunya ada diterapkan secara aktif. Terus yang ketujuh ada upacara bendera. Tentunya ya dilaksanakan secara rutin di setiap hari Senin. Yang kedelapan itu ada penggunaan seragam sekolah, tentunya ada. Terus yang ke-9 itu pelaksanaan disiplin peserta didik, tentunya ada. Terus yang ke-10 itu ada pelaksanaan disiplin guru, tentunya ada. 11 itu anjuran memanfaatkan waktu, tentunya. Yang ke-12 itu ada terciptanya suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Kurang kondusif. Kita masuk poin yang kedua, yaitu struktur organisasi dan tata tertib. Pertama itu ada visi misi di sekolah, tentunya ada. Terus dipajang juga di depan kelas, di dalam kantor gitu. Terus yang kedua itu ada sosialisasi visi dan misi. Tentunya ada visi dan misi sekolah itu disosialisasikan secara rutin, kayak melalui apel, terus juga kayak rapat gitu. Terus yang ketiga ada bagan struktur organisasi sekolah, tentunya ada. Disusun secara rapih dan rinci. Terus yang keempat itu ada deskripsi tugas dan masing-masing kelompok organisasi sekolah, tentunya ada. Terus yang kelima itu ada sosialisasi program kerja sekolah, tentunya ada. Disosialisasikan secara terbuka melalui rapat kerja. Yang keenam ada sosialisasi tata tertib sekolah, tentunya ada. Yang ketujuh itu ada sarana dan prasarana. Nama itu ada sarannya itu memiliki peralatan pendidikan. Terus juga yang kedua media pendidikan, yang ketiga buku ataupun sumber belajar, yang keempat yaitu bahan habis pakai. Yang kelima ada lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman, tentunya ada teman-teman. Yang B itu prasarana, apa aja sih? Yang pertama ada ruang kelas, yang kedua ada ruang kepala sekolah, yang ketiga ada ruang guru, yang keempat ada ruang tata usaha, yang kelima ada perpustakaan, yang keenam ada kantin, yang ketujuh ada lapangan olahraga, yang ke-8 ada UKS, 9 laboratorium, yang ke-10 ada tempat ibadah, yang 11 itu ada toilet. Ada di sini itu laboratorium dan juga UKS masih belum ada. Terus yang ketiga itu, poin ketiga ada pengelolaan pendidikan. Ada beberapa poin. Yang A itu program kesiswaan. Yang pertama, pedoman penerimaan peserta didik baru, tentunya ada. Sekolah memiliki pedoman. Yang kedua itu ada pedoman orientasi peserta didik baru, tentunya ada, kayak disusun secara rinci. Yang ketiga ada pelaksanaan orientasi peserta didik baru, tentunya ada, dilaksanakan dengan melibatkan guru dan juga siswa. Keempat ada dokumentasi
Presensi peserta didik, tentunya ada nih teman-teman. Ada pelaksanaan organisasi di sekolah kayak kegiatan ekstrakurikuler, tentunya ada dilaksanakan rutin di setiap hari Jumat. Yang keenam itu ada pelayanan peserta didik, tentunya ada kayak tersedia gitu. Terus yang ketujuh itu ada jadwal piket siswa, tentunya ada. Terus ada yang bagian B, yaitu pengelolaan kurikulum. Yang pertama ada jadwal mengajar peserta didik, tentunya ada. Terus yang kedua itu ada jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Tadi sudah dijelaskan, tentunya ada rutin di hari Jumat, yaitu pengelolaan personalia. Yang pertama itu ada daftar urutan kepangkatan tenaga pendidik, tentunya ada tersedia di ruang administrasi untuk mengetahui sumber daya manusia di sekolah itu. Terus yang kedua itu ada daftar urutan kepangkatan administrasi, tentunya ada dong. Terus poin D itu penggunaan keuangan. Ada 2 poin. Yang pertama itu papan informasi keuangan sekolah. Tentunya ada. Disediakan sekolah untuk mengetahui secara jelas pengeluaran dan pemasukan dari uang tersebut. Terus yang kedua itu sumber pendanaan sekolah. Tentunya ada sumber pendanaan dari sekolah itu dari dana BOS. Bagian E itu pengelolaan hubungan masyarakat di sekolah. Yang pertama ada sistem penyampaian informasi di sekolah masyarakat, kayak tentunya ada digunakan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat setempat, teman-teman. Yang kedua itu ada pelaksanaan komite sekolah. Ya, tentunya ada kan untuk mengetahui. Terus bagian F nih, pengelolaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada daftar inventaris sekolah, tentunya ada. Terus yang kedua itu ada daftar inventaris sarana dan prasarana di kelas, tentunya ada. Kami memiliki daftar inventarisnya sendiri yang berisi kelengkapan sarana belajar dan selalu dibarui secara berkala. Selanjutnya itu ada peraturan dan tata tertib. Pertama itu ada tata tertib sekolah, tentunya ada dipasang di depan kelas dan di kantor. Nah, yang kedua itu ada tata tertib kelas, tentunya ada dong disusun bersama guru dan juga siswa yang ada di kelas. Yang ketiga ada tata tertib guru, tentunya ada kayak mengatur kedisiplinan dan juga profesionalisme. Yang keempat ada tata tertib siswa, tentunya ada dong. Lima, adanya pemberian sanksi terhadap pelanggaran tata tertib, adanya pendampingan pelaksanaan tata tertib, tentunya ada dari guru dan staf untuk membimbing siswa untuk membentuk karakternya. Terus selanjutnya itu ada kegiatan-kegiatan seremonial yang ada di sekolah. Yang pertama itu ketepatan waktu untuk mengikuti upacara bendera ataupun rapat. Tentunya ada semua warga sekolah, baik siswa maupun guru, selalu hadir tepat waktu. Yang kedua, kelengkapan atribut sekolah, tentunya dong. Yang ketiga, kehadiran saat upacara ada. Yang keempat itu ada musyawarah, mufakat, dan rapat. Tentunya ada setiap rapat mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Itu yang kelima, ada keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan. Tentunya ada. Terus yang keenam itu ada berpakaian sesuai kegiatan. Tentunya dong, kayak seluruh siswa itu menggunakan pakaian sesuai dengan kegiatannya. Kita masuk poin yang keenam, yaitu kegiatan intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler. Nah, yang pertama ada kegiatan intrakurikuler, tentunya ada. Yang kedua ada kegiatan jadwal pelaksanaan intrakurikuler. Ada dong, kayak jadwal pelaksanaan intrakurikuler sudah disusun dengan jelas. Terus yang ketiga ada pembinaan intrakurikuler, tentunya ada. Keempat, yaitu setiap guru menjadi pembina intrakurikuler. Tentunya tidak. Tidak semua guru memiliki peran sebagai pembina intrakurikuler. Yang kelima, setiap peserta didik mengikuti intrakurikuler. No, tidak semua peserta didik mengikuti kegiatan intrakurikuler tersebut. Terus yang kedua itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Ya, tadi kegiatan ekstrakurikuler tentunya ada seperti pramuka. Terus juga yang kedua ada jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler, tentunya ada setiap minggunya secara rutin. Yang ketiga ada pembinaan ekstrakurikuler, tentunya ada pembinaan ekstrakurikuler dilakukan oleh pembinaan yang ditunjuk oleh sekolah. Yang keempat, setiap guru menjadi pembina intrakurikuler. Tidak semua guru menjadi pembina ekstrakurikuler. Terus yang kelima, setiap peserta didik mengikuti ekstrakurikuler. Tentunya tidak. Tidak semua siswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, praktik pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Itu pelaksanaan berbaris sebelum masuk kelas, tentunya dong. Kedua itu pelaksanaan ketertiban siswa. Tentunya ada kayak yang ketiga ada praktik kebiasaan mencium tangan guru. Tentunya ada. Siswa memiliki kebiasaan mencium tangan guru saat bertemu sebagai bentuk penghormatan. Terus yang keempat ada praktik kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Tentunya dong. Kelima, yang terakhir nih ada praktik
bekerja sama dengan peserta didik? Tentunya ada.